Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma rabbana fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah setahun lebih Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai kita dengan pandemi yang kemudian kita jalani hari-hari kita tentu dengan banyak penyesuaian dan adaptasi. Mungkin banyak di antara kita yang kehilangan. Ada yang kehilangan saudaranya, ada yang kehilangan sanak keluarganya, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang kehilangan usahanya, ada yang kehilangan beberapa pintu rizkinya. Tapi alhamdulillah sampai Ramadan tahun ini Allah izinkan kita setidaknya tidak kehilangan iman Islam kita. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan seruan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian yang beriman, Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas orang beriman berpuasa, dan kita juga telah menunaikan dan sedang menunaikan ibadah puasa. Artinya alhamdulillah kita tidak kehilangan iman Islam kita, yang dengannya kita hidup, dan tentunya dengannya pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mewafatkan kita. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bukan hanya baik, tapi Nabi yang terbaik, yang melekat padanya semua sisi kebaikan dan semua hal yang terbaik, sehingga kita dapat mengaktualisasikan semua kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kemudian replikasikan dan duplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok-sosok yang baik, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Syukur-syukur insyaallah bisa menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang mendatangkan kegelisahan demi kegelisahan. Kehidupan yang penuh dengan krisis yang kemudian menerpa berbagai bidang dan berbagai sisi kehidupan. Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kemasyarakatan, dan semua krisis yang mungkin sebagian di antara kita merasakannya. Wabil khusus kita selaku anak muda, selaku generasi muda, terkadang kita pun mengalami krisis demi krisis itu. Terlebih lagi adalah krisis identitas, krisis kemandirian, krisis harga diri, krisis potensi diri, bahkan krisis tentang bagaimana memanajemen diri. Atau bahkan yang lebih parah daripada itu, krisis tentang orientasi diri. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu segala kegundahan, kebimbangan, kegalauan yang kemudian menghadirkan kepada kita satu sikap bahwa kita tidak punya pendirian, kita tidak punya kemandirian, dan kita tidak punya yang kita sebut sebagai kematangan. Maka perlu kita kaji, perlu kita kemudian membahas tentang satu tema yang besar, namun dalam waktu yang singkat ini kita coba sederhanakan tema itu. Apa yang kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana harusnya sebagai seorang muslim,
dalam generasi anak muda zaman sekarang mampu memiliki orientasi hidup yang jelas, sehingga semua krisis-krisis dari multidimensi tersebut bisa kita kesampingkan dan bahkan kita bisa singkirkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengacu kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual, dan mengambil merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam bulan Ramadan, ada salah seorang ulama yang bernama Abu Laits As-Samarqandi. Dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, beliau menyatakan setidaknya ada 5 hal agar kita meriorientasi diri kita. Sudah sejauh mana orientasi hidup kita ini jelas, sehingga kegelisahan kita pun, krisis hidup kita pun yang kita jadikan dalam kehidupan kita sebagai bentuk krisis pun jelas. Sehingga kita tidak mispersepsi tentang krisis itu sendiri. Maka beliau mengatakan dalam kitabnya, Yanbaghi likulli insan an yakuna ghammuhu fi khamsati asya. Sepatutnya setiap manusia itu harus memang punya krisis hidup. Dan krisis hidup yang harus terus diperhatikan, yang terus harus diasah, yang terus harus digali, bukan justru disingkirkan, adalah krisis hidup tentang 5 perkara. Kalau kita betul-betul memahami tentang krisis hidup yang sejati ini, insya Allah krisis hidup selain dari 5 hal ini akan kita anggap sesuatu yang sangat mudah kita selesaikan. Yang pertama kata beliau, an yakuna ghamul insan. Sudah sepatutnya manusia itu gelisah dan merasa krisis terhadap dirinya. Yaitu tentang apa? Annahu qad amila bil hasanat walam yatabayyan lahul qabul minallahi ta'ala. Harusnya kita punya rasa krisis terhadap diri, yaitu terhadap amal soleh kita. Amal soleh yang selama ini telah kita lakukan dengan rentang usia kita yang berbeda-beda. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang 25 tahun, dan ada yang mungkin sudah 30 tahun. Dan masing-masing usia kita yang berbeda. Tentu setiap kita telah melakukan amal soleh yang bukan hanya sekali. Tentu Ramadan tahun ini adalah bukan Ramadan pertama dalam kehidupan kita. Tentu sholat maghrib yang tadi kita lakukan atau yang kemarin kita lakukan, yang akan kita lakukan, adalah bukan sholat maghrib yang pertama kali. Tentu sholat tahajud kita, tadi malam, sholat tarawih kita, tadi malam adalah bukan sholat tahajud dan tarawih yang pertama kali dalam kehidupan kita. Tentu kebaikan kita bukan hanya satu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah kita lakukan. Tapi harusnya ada sense of crisis. Kita harus merasa krisis terhadap diri kita. Apa krisisnya? Sudah sejauh mana kita punya rasa gelisah. Jangan-jangan tidak satu pun amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa gelisah, galau, kemudian rasa tak menentu, rasa bimbang, rasa kemudian penuh dengan kegelisahan yang kita hadirkan terhadap amal soleh kita, maka akan mendorong kita untuk terus beramal dan terus beramal. Orang yang sibuk dengan memikirkan, jangan-jangan amal yang saya lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan puasa kita hari ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan bacaan Al-Quran kita selama beberapa hari Ramadan ini jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini akan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita hafal bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab. Kalau Anda sudah selesai mengerjakan satu amal yang positif, amal yang kontributif, amal yang saleh yang baik, maka segeralah mengerjakan amal saleh berikutnya. Sebab apa? Karena dia khawatir ada sense of crisis dalam mindset hidupnya. Jangan-jangan amal yang baru saja saya lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bergegas dan bersegera melakukan amal soleh berikutnya. Orientasi hidupnya adalah beramal dan beramal, berkontribusi dan berkontribusi. Kemudian sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang sibuk dengan amal solehnya, hidupnya hanya bagaimana saya bisa beramal soleh, maka orang ini tidak akan sibuk menilai amal soleh orang lain. Orang ini tidak sibuk dengan amal orang lain, tidak sibuk dengan menggunjing perilaku dan perbuatan orang lain. Jangankan dia mengomentari amal orang lain, bahkan amalnya sendiri pun dia tidak bisa menjamin
apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau jangan-jangan sama sekali tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua, sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an yakuna gham, sudah sepatutnya kegelisahan kita, sense of crisis kita arahkan kepada apa? Anna kulla insan qad amila bis sayyi'at wa qad 'asa Allah tabaraka wa ta'ala wa lam yatabayyan lahu al-'afwu min rabbih tabaraka wa ta'ala. Sudah sepatutnya kita punya rasa gelisah, merasa krisis kita hadirkan dalam kehidupan kita, yaitu saat kita menyadari bahwa setiap kita pasti pernah melakukan salah dan dosa. Setiap kita pasti pernah melakukan kesia-siaan. Setiap kita pasti pernah melakukan kealpaan. Dan setiap kita pasti pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sejauh mana istighfar yang kita lantunkan, salat taubat yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan untuk menutupi kesalahan kita sebelumnya, sudah sejauh mana kita bisa memastikan bahwa itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sibuk dengan dosa dan kesalahannya sendiri, kalau orang sibuk untuk memuhasabah dirinya, sudah sejauh mana kesalahan yang saya lakukan, yang saya tutup dengan istighfar, tapi kemudian bisa dijamin bahwa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kemudian merasa hal seperti ini, hidupnya tidak akan sibuk mengurusi dosa orang lain. Hidupnya tidak sibuk kemudian menilai kemaksiatan orang lain. Hidupnya tidak sibuk mengomentari kesalahan orang lain, atau bahkan justru mencari-cari kesalahan orang lain. Hari ini kita bisa saksikan orang sibuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Anak-anak muda sibuk menilai kesalahan orang lain, mengomentari, mencemooh dosa orang lain, sehingga hidupnya tidak produktif, tidak bermanfaat. Padahal dosa sendirinya pun belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia sudah beristighfar sekian ribu kali sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah kemudian mengungkapkan fakta yang jelas bahwa Allah pasti mengampuni kita. Hanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga adalah an yakuna ghamul insan fi annahu qad alima bi hayatihi fima madha wa kaifa madha wa lam yatabayyan lahu al-baqi. Setiap kita tahu apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, dengan siapa kita melakukannya, di mana kita melakukannya, bagaimana kita melakukannya, dalam hal apa kita melakukannya, berapa lama kita melakukannya, kita tahu. Tapi hadirkan sense of crisis dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa yang tersisa dalam usia kita. Kita akan menghabiskannya bersama siapa? Kita akan menghabiskannya di mana? Kita akan menghabiskannya ketika melakukan apa? Kita akan menghabiskannya berapa lama? Kita tidak ada yang tahu. Kalaulah dulu kita pernah dan kita masih ingat bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, bertemu, ya, kemudian nongkrong-nongkrong dengan orang-orang yang mungkin telah membuat kita terjerembab dalam jurang kemaksiatan. Tapi jangan sampai di waktu-waktu yang tersisa, yang semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, pun kita menghabiskannya dengan orang-orang yang seperti tadi. Mungkin kita pernah pergi ke satu tempat dulu, yang tempat itu menjadi jelas Allah tidak menurunkan ridha pada tempat tersebut. Tapi jangan sampai di waktu yang tersisa dari usia kita yang lagi-lagi menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita menghabiskannya lagi-lagi di tempat yang juga Allah murkai. Yang lalu pernah kita lewati, semua masih terekam dalam memori. Yang akan datang yang belum pernah kita jalani, jangan sampai kita ulangi semua yang pernah kita lalui tadi. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, gham, gelisah, rasa krisis yang perlu kita bangun justru adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala anna lillahi darain. Allah hanya punya dua tempat di akhirat nanti, yaitu syurga dan neraka. Wa nahnu la nadri ila ayyatihima nasiru. Ke tempat yang mana kita akan berakhir, di tempat yang mana kita akan berujung. Syurga, neraka, sesuatu yang pasti. Dunia adalah tempat meninggalnya kita, bukan tempat tinggalnya kita. Sesuatu yang akan kita tinggalkan dan tidak akan pernah kita bawa, maka jangan pernah mengharapkan kepadanya. Semua yang akan kita bawa dan tidak akan pernah meninggalkan kita, maka sibukkan kita dengan itu semua. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa
krisis ini yang perlu kita bangun. Orang yang kemudian punya orientasi akhirat, Allah jamin dunia akan mengikutinya. Tapi orang yang sibuk memikirkan dunia, laksana orang yang mengejar bayangannya sendiri di tengah siang hari yang panas terik luar biasa. Ketika bayangan menyertai dirinya, dia semakin mengejar bayangannya, maka bayangannya akan semakin meninggalkannya. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, dunia terhadap dirimu, jadikan laksana dirimu terhadap bayanganmu. Semakin engkau mengejar bayanganmu, maka bayanganmu akan semakin meninggalkanmu. Tapi berbaliklah, meninggalkan bayanganmu dan berjalanlah, niscaya bayanganmu akan mengikutimu. Itulah hakikat dunia yang Nabi Muhammad SAW menggambarkan tidak lebih mulia dibandingkan sebelah sayap nyamuk. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sense of crisis yang perlu kita bangun adalah an yakuna ghamul insan. Harusnya setiap kita punya kegelisahan fi anna Allah Ta'ala radin anna am sakhit alaina. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridha dengan kita? Atau jangan-jangan Allah masih murka dengan kita? Pandemi 1 tahun sudah berlalu. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridha dengan kita, maka insya Allah pandemi ini adalah bagian rahmat yang Allah turunkan kepada orang-orang dan hamba-hamba pilihannya. Tapi seandainya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini masih murka dengan kita, dengan kesalahan kita, dengan dosa kita, Ramadan masih banyak kemudian orang-orang yang melalaikannya, masih banyak orang kemudian berbuat dosa di bulan yang mulia ini, maka na'udzubillah thumma na'udzubillah, jangan-jangan Allah murka. Dan ketika Allah murka, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan mengajarkan kita dengan satu doa yang khusus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami sangat memohon ridhamu dan juga syurgamu, dan kami sangat takut dan jauhkan kami dari segala murkamu, dan juga jauhkan kami dari api nerakamu. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah, kalau orang dalam hidupnya yang dibayangkan adalah bagaimana mengejar ridha Allah, selama ini kita hanya berzikir dengan raditu billahi rabba. Kita ngaku sama Allah, ya Allah kami ridha engkau sebagai Rabb. Tapi sejauh mana aktivitas kita, ucapan lisan kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan niat kita sekalipun, sudah sejauh mana mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dan jangan-jangan niat kita pun selama ini, bahkan niat puasa kita pada hari ini, jangan-jangan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka anak muda, generasi muda, harapan bangsa dan harapan umat, seandainya krisis kita bangun dan kita arahkan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah selalulah merasa amal soleh kita tidak pernah cukup, karena amal yang kita pernah lakukan belum tentu itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pernah bosan muhasabah diri dari kesalahan, dan jangan sibuk mengomentari kesalahan orang lain, karena kesalahan kita pun belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, masa lalu dengan segala ceritanya, ambil dia sebagai sebuah kenangan dan muhasabah diri kita. Tapi masa depan dengan segala harapan dan kebaikannya, jemput dengan segala daya upaya yang maksimal yang kita bisa berikan. Yang keempat, jemputlah hanya 2 antara kemungkinan syurga dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syurga dengan segala amalnya, dan jauhkan neraka dengan segala tipu dayanya. Dan yang kelima adalah bagaimana hidup ini sejatinya hanya untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengejar ridha manusia. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan tentang satu kalimat yang disampaikan oleh para alim ulama kita dalam satu riwayat yang dikatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia tidak akan pernah kita bisa dapatkan. Wa ridallah ghayatun la tudrak. Mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cita-cita yang tidak pernah bisa ditinggalkan. Maka kejar yang tidak meninggalkan dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.